Triple bottom line dalam tanggung jawab sosial perusahaan. Tugas ujian akhir semester, mata kuliah tanggung jawab sosial perusahaan. Dosen pengampu, Michael Lega, S. Ip. M. I. Guys, perkenalkan nama saya Nur Hidayah dengan NIM H1A1 20013 dari Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Jambi. Pembahasan pertama yaitu pada konsep triple bottom line yang terdiri dari 3 konsep. Ini dia. Konsep profit berarti keuntungan yang diperoleh dari perusahaan. Ini penjelasan lebih rincinya. Konsep kedua yaitu konsep people yang berarti tanggung jawab dengan sosial. Penjelasan lebih rinci ada di atas. Konsep yang ketiga yaitu konsep planet yang berarti tanggung jawab dengan lingkungan. Ini dia penjelasan lebih rincinya. Apabila 3 konsep ini terpenuhi, maka pembangunan yang berkelanjutan akan semakin lebih baik. Sumber-sumber produksi yang penting bagi aktivitas perusahaan dapat lebih terjaga. Dengan konsep pembangunan yang berkelanjutan, perusahaan tidak lagi dihadapkan pada tanggung jawab yang berpijak pada single bottom line, yaitu nilai perusahaan yang reputasinya dapat dikondisikan ekonomi saja, tapi lebih berpijak pada triple bottom line, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan. Mempertahankan suatu perusahaan tidak cukup hanya dengan meningkatkan profitnya saja, tetapi banyaknya fenomena-fenomena yang terjadi di sekitar kita membawa dampak terhadap satwa yang ada di sekitaran kita. Jadi, jika perusahaan itu terfokus pada kesehatan saja, maka dapat disimpulkan perusahaan itu tidak bisa tumbuh secara berkelanjutan. Dampak yang diberikan oleh perusahaan untuk lingkungan masyarakat dirasa masih kurang, bahkan masih banyak yang negatif. Sudah banyak peneliti yang membuat penelitian mengenai CSR, salah satunya mengenai kepemilikan saham publik. Perusahaan yang sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia berarti menandakan bahwa segala aktivitas perusahaan harus diungkapkan karena masyarakat berhak mengetahuinya, dan hal ini juga sebagai bagian dari pemegang saham. Sejarah CSR dunia terbagi atas beberapa fase. Pertama, CSR bermula di Amerika Serikat tahun 1900 atau lebih dikenal sebagai permulaan abad ke-19. Pada saat itu, banyaknya perusahaan besar menyalahgunakan kekuasaan mereka dalam hal diskriminasi harga, menahan buruh, dan perilaku lainnya yang menyalahi moral kemanusiaan. Dengan kata lain, banyaknya perusahaan yang berbuat semena-mena terhadap masyarakat. Hal itu jelas membuat emosi masyarakat meletup-meletup. Kedua, evolusi munculnya CSR tercetus pada tahun 1930-an. Pada masa itu timbul ketidakpuasan terhadap sikap perusahaan yang tidak bertanggung jawab terhadap pekerjaan karena perusahaan hanya diam dan tidak bisa berbuat apa-apa. Menurut masyarakat, pada saat ini perusahaan sama sekali tidak memiliki tanggung jawab moral. Menyadari kemarahan masyarakat yang muncul, beberapa perusahaan yang meminta maaf kepada masyarakat dan memberi jaminan kepada para karyawan yang dipecat. Kemunculan CSR dasari fenomena tanggung jawab moral perusahaan. Tanggung jawab ini hadir karena adanya protes masyarakat terhadap perusahaan yang tidak mempedulikan masyarakat dan lingkungan sekitar. Akibatnya, perusahaan dianggap tidak memiliki tanggung jawab moral. Menyadari hal ini, banyak perusahaan yang lebih peduli terhadap pekerjaannya, masyarakat hingga lingkungannya. Usaha-perusahaan dalam memperhatikan lingkungannya ini belum dikenal sebagai CSR, namun lebih dikenal dengan tanggung jawab. CSR diangkat dari filosofi tentang bagaimana cara pengelolaan perusahaan dengan baik, sebagaimana secara keseluruhan untuk mendapatkan dampak positif bagi dirinya dan lingkungan. Perusahaan harus mampu mengelola bisnis operasi dengan menghasilkan produk yang berorientasi secara positif terhadap masyarakat dan lingkungan. Eksistensi istilah CSR sebagai dikenal oleh banyak orang ketika John Ellington menerbitkan buku mengenai Cannibal with Frogs, The Triple Bottom Line is 21 is Carter Bonsai di tahun 1998.
Clayton mengemaskan CCR ke dalam 3 titik fokus yang sengaja ia singkat menjadi 3P, yaitu Profit, Planet, dan People. Secara teoritis, CCR adalah inti dari etika bisnis, di mana perusahaan tidak hanya mempunyai kewajiban ekonomis terhadap shareholder, melainkan juga mempunyai kewajiban terhadap pihak luar atau stakeholder. Guller, Aras, dan David Coulter mengemukakan 3 prinsip utama dari CCR, yang yaitu sustainability, actability, dan transparansi. Dari ketiga prinsip itu mempunyai arti. Yang pertama yaitu sustainability atau disebut dengan keterlanjuran, yang berarti prinsip yang menekankan pada efek atau dampak jangka panjang dari tindakan perusahaan. Prinsip yang kedua yaitu accountability, yang menegaskan bahwasanya tanggung jawab perusahaan tidak terbatas pada shareholder melainkan pada stakeholder. Prinsip yang ketiga ini adalah prinsip transparan, yang berarti pada prinsip CCR yang menekankan bahwa apapun tindakan perusahaan yang berdampak pada masyarakat dan lingkungannya wajib dikomunikasikan secara terbuka. Di Indonesia, perkembangan CCR ditandai dengan sudah banyaknya perusahaan yang mengimplementasikan CCR. Penerapan CCR tersebut diimplementasikan pada berbagai bentuk seperti amal maupun pemberdayaan. Selain itu, eksistensi CCR di Indonesia juga bisa dilihat dari berbagai upaya pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi, serta pemerintah kabupaten atau kota untuk menerbitkan kebijakan atau peraturan perundang-undangan terkait pengimplementasian kebijakan CCR ini. Kegiatan CCR yang ada dalam perusahaan saat ini tidak hanya berpaku pada single bottom line yang lebih mengacu pada kondisi keuangan saja, tapi bagaimana perusahaan bisa mengatur keberlanjutan perusahaan secara triple bottom line antara kondisi keuangan, lingkungan, dan sosial masyarakat. Jika hanya satu dari ketiga konsep itu yang dilaksanakan perusahaan, maka perusahaan tersebut tidak akan memenuhi keberlanjutan perusahaan. Upaya mensinergikan antara profit dan kepentingan stakeholder dapat diwujudkan dengan mengimplementasikan CCR. Implementasi CCR perusahaan dimaksud untuk menciptakan loyalitas customer dari perusahaan. Implementasi CCR bukan hanya membantu pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan sosial seluruh masyarakat, namun juga karena ada keuntungan yang didapatkan perusahaan, seperti perusahaan mendapatkan citra positif agar nilai usahanya baik dan kompetitif. Selain itu, perusahaan juga dapat mewujudkan keberlanjutan atau sustainability perusahaan dan menghindari konflik antara perusahaan dengan stakeholder. Dengan CCR di mancanegara termasuk Indonesia sudah demikian populer, digunakan sebagai salah satu indikator penilaian kinerja sebuah perusahaan, mencantumkan informasi implementasi CCR di catatan laporan keuangan perusahaan yang bersangkutan. Disebutkan sebelum implementasi CCR dapat dijadikan program pembangunan perekonomian dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, upaya meningkatkan pembangunan perekonomian nasional. Selain menjadi tanggung jawab pemerintah, tidak luput juga dari keterlibatan perusahaan, baik badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah maupun pihak swasta. Pemaparan materi tersebut dapat disimpulkan bahwa perusahaan akan dapat mempertahankan kelangsungan usahanya jika perusahaan tersebut menerapkan CCR yang berhubungan erat dengan pembangunan keberlanjutan. Dengan adanya konsep pembangunan keberlanjutan, perusahaan tidak lagi berpijak pada SDL, akan tetapi lebih berpijak pada TBL yang terdiri atas 3 poin P, yaitu profit, planet, dan people, yang memiliki pedoman dalam faktor ekonomi saja tidak menjamin nilai perusahaan akan tetap tumbuh secara berlanjut. Perusahaan juga dapat mempertahankan kesehatan masyarakat, baik pihak internal maupun eksternal, sehingga perusahaan harus lebih mengutamakan pemangku kepentingan daripada pemegang saham. Jika dilihat di Indonesia, perusahaan saat ini telah banyak yang beralih pada menggunakan konsep triple bottom line. Maka diharapkan pemerintah lebih memperhatikan dalam membuat peraturan perundang-undangan perseorangan terbatas mengenai program TBL, sehingga perusahaan lebih mengoptimalkan dalam segi ekonomi, sosial, lingkungan yang ada di sekitar perusahaan.